Kenapa kita sholat sehari 5 kali? Kemudian rindu untuk naik haji, padahal capek dia. Kalau Anda tahu cerita umroh dan haji itu kerjaan capek. Jalan-jalan, kalau Anda lagi tawaf, kemudian sa'i itu kaki itu kayak lepas itu. Tapi orang senang. Kenapa? Ada iman di dalam hatinya. Ia menjalankannya. Perjalanan naik pesawat jauh dari keluarga dan seterusnya. Tapi kenapa? Bisa berangkat senang, bergembira, syukuran. Padahal dia jauh dari keluarga. Karena apa? Ada iman. Nah, itu harus kita tumbuh, kita bangkitkan, kita tampakkan di dalam diri kita sendiri. Sehingga di saat kita ingin memilih pasangan, tentu agama tidak akan kita tinggalkan. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Urusan agama kita nomor satukan, kita utamakan. Nah, apalagi nanti setelah dia mendapatkan orang yang punya agama, kecantikan ada, harta ada, dan seterusnya, watak dan karakter benar, oke, indah sekali dapat semuanya. Tapi kalau seandainya cantik, enggak. Kaya juga enggak. Akhlaknya ya biasa aja, enggak unggul-unggul amat dia. Kurang luas juga saya lihat. Tapi dia punya agama, paling tidak punya agama. Nah, ini masih lumayan. Yang jadi masalah adalah, cantiknya luar biasa. Terus, dia nggak kenal sholat. Nggak kenal menutup aurat. Mana kelebihannya? Dia kerjaannya dengan sesuatu yang haram. Wah, itu apa? Ya, seperti itu. Ya, ini adalah urusan agama. Jadi cara memilih itu ada rambu-rambu dari baginda Nabi SAW. Dan itu juga berlaku bagi seorang wanita kalau ingin memilih kaum pria. Jadi bukan laki tok yang boleh milih, wanita pun boleh memilih. Jadi kalau seandainya Anda seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, ya, Anda bisa memilih, Anda bisa menolak kok, tidak langsung diterima. Dan itu masalah ini lebih panjang sebenarnya kisahnya, ya. Seorang laki-laki datang kepada seorang wanita, tentu bisa melihat ketampanannya, bisa melihat gajinya berapa dan sebagainya, bisa melihat karakter bagaimana dengan ibu dan keluarganya bagaimana. Setelah ketemu baik, terakhir paling penting, gimana urusan agama. Maka fadfar bidzatid ini bukan menjadi seorang alim, bukan menikah dengan ustadz, salah, jangan salah paham. Nah, ini adalah promonya ustadz menentang fadfar bidzatid ini, wah berarti yang lainnya ustadz. Oh bukan, banyak ustadz fasik juga ada kok. Tapi orang yang takut kepada Allah, sholat 5 waktu ditegakkan, puasa Ramadan dikerjakan, rindu haji dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah calon-calon orang yang akan dipilih. Wanita berhak memilihnya. Dan wanita pun berhak nolak jika tidak sesuai. Biarpun di dalam fikih kan ada namanya wali mujbir. Seorang ayah bisa memaksa anaknya untuk menikah dengan siapapun, tapi dia harus minta izin. Seorang anak berhak. Kalau seandainya saya tidak cocok abah, tidak boleh dipaksa. Biarpun paksaannya menjadi sah, akan tapi itu sebuah kedoliman. Memaksa anak menikah tanpa ditanya, tanpa yang sesuai dengan apa yang ada di benak seorang anak gadis. Tentunya ini semua adalah di saat anak gadis kita itu normal, belum terbedaya, belum tertipu, belum jatuh cinta dan seterusnya. Nah, seperti itu. Masya Allah, syukran katsir, Bu ya. Kemudian Bu ya, di antara kita mungkin ada yang masih belajar atau sedang meniti karir. Itu kalau kita memilih Bu ya, antara karir atau menikah, jadi kita memilih mapan dulu atau nikah dulu? Pertama, memilihlah untuk takut kepada Allah. Pertama, kalau orang meniti karir kan ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Tapi kalau menjadikan sebab murka Allah, misalnya urusan syahwat pribadi. Jadi Anda boleh meniti karir Anda jika syahwat Anda aman, tentram, aman, tidak terganggu. Jadi normal. Anda nggak keganggu apapun. Hidup Anda damai. Gejolak syahwat tidak ramai, tidak dahsyat. Biasa saja, sesaat datang masih normal, tapi cepat hilang. Dan dia mudah menepisnya. Maka bisa saja dia meniti karir. Lebih dahulu, baru nanti setelah itu menikah. Atau mempersiapkan dengan matang baru menikah. Tapi jika Anda tergolong orang yang tidak sabar, atau terlalu kuat bergolaknya syahwat, maka di saat seperti itu, bisa saja pernikahan segera dilaksanakan dengan cara yang tepat tadi. Memilih dong. Kalau misalnya seorang pelajar, ya kan? Maka kalau ingin menikah, tentunya dengan orang yang sekiranya akan mendukung belajarnya. Kan manusia banyak di jagat raya ini kan banyak, bukan hanya ada dia. Makanya dia juga harus memilih dong. Saya bernikah dengan perempuan yang sekiranya dia bisa mendukung belajar saya. Mertua nggak banyak menuntut tentang nafkah. Atau untung bantu sama-sama deh. Itu kan bisa saja. Kan banyak orang seperti itu. Kalau Anda seorang pelajar yang sukses dan hebat, baik, banyak orang yang mau dengan Anda, tentunya kan begitu. Biarpun dalam hati kecil Anda harus ada semangat untuk bisa mencari nafkah, tapi
pada dasarnya Anda menyelamatkan diri Anda dari terjerumus pada keharaman. Dan banyak kita menemukan hari ini pelajar-pelajar karena dia takut kepada Allah. Lihat, kalau bicara zina dia menitikkan air mata, takut terjerumus di dalamnya. Sehingga dia menikah terlebih dahulu, yang penting halal, sama-sama menjaga dan seterusnya. Lalu bagaimana sekolahnya? Ya sekolahnya adalah tetap yang bayari masing-masing. Atau dalam bahasa kami adalah BSS, bayar sendiri-sendiri. Loh, sah saja, kenapa tidak? Sah saja. Karena sekarang, na'udzubillah, itu yang berzina dengan bebas, itu juga sama. Akhirnya sama-sama traktir-traktir, makan-makan sendiri, bayar sendiri, ngekos-kos sendiri, na'udzubillah, tapi berzina. Kenapa harus melakukan kehinaan zina? Sementara ada cara yang halal. Dan nanti kami ada seruan juga kepada para orang tua, hendaknya peduli tentang urusan anak-anaknya, jangan sampai mempersulit urusan pernikahan. Dan setiap orang harus tahu dirinya sejauh mana hajatnya kepada pernikahan. Nah, tadi memilih harus. Kita harus memilih, jangan sampai tidak. Termasuk tadi, memilih yang cantik, memilih yang ini sah, akan tetapi jangan jadikan itu adalah pilihan-pilihan terpenting sehingga menjadi orang yang matre. Harus urusan dunia ngukur dunia, itu membahayakan. Sampai kadang nggak penting agama, yang penting dia kaya raya, terjerumus dia. Tersiksa dia, akan terhinakan pada akhirnya nanti. Baik, syukran kasiran Bu ya. Dan sahabatku, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, dan insya Allah di sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi hadirin yang ingin bertanya di program spesial Halaqah Fajar. Dan kita sudah masuk ke segmen ketiga, yaitu sesi tanya jawab ya. Dan bagi para hadirin yang ingin bertanya sesuai tema kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan untuk bertanya kepada guru kita Buya Yahya dengan satu pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, Al-Fakir ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan mungkin perihal dalam memilih pasangan itu identiknya lelaki terlebih dahulu. Tapi bagaimana kalau sebaliknya wanita dulu yang meminang lelaki? Apakah itu diperkenankan Buya? Dan seperti apa? Syukran Buya. Baik. Dalam pernikahan itu, yang menikahi perempuan adalah laki-laki, kan dalam bahasanya begitu. Aku nikahkan kau laki-laki dengan perempuan. Cuman pada hakikat kan saling menikah. Cuman aturannya dalam pernikahan, laki-laki menikahi. Biarpun sebetulnya bisa saja kemarin yang memulai adalah perempuan. Dalam tunangan memang bahasa tunangan adalah seorang laki-laki meminang anak gadis. Tapi proses menuju ke sana bisa saja seorang perempuan mendahului. Biarpun bukan makna khidbah yang syar'iyah yang sesungguhnya, tetapi boleh seorang wanita adalah memulai meminang atau menawarkan dirinya untuk dipinang. Memulai, bisa saja langsung kita katakan boleh meminang, itu bahasa sederhananya begitu. Cuman kalau dalam bahasa fikihnya adalah bukan meminang, tapi dia menyampaikan pada orang laki-laki agar meminang dia. Dia memulai, misalnya, saya punya anak gadis, lalu mengatakan pada seorang anak laki-laki, seperti Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Utsman, aku punya anak perempuan, jika kamu punya hajat. Berarti memulai adalah Sayyidina Umar. Nah, jadi kita boleh sah. Sehingga ini kadang yang kami sampaikan, perempuan pun boleh meminang duluan dalam arti menyampaikan atau memberitahu kepada laki-laki agar meminangnya. Itu sah. Dan bukan suatu yang tercela. Maka tolong hilangkan budaya gengsi, perempuan memulai dahulu. Nah ini yang halal nggak mau bagaimana? Yang haram mau malahan. Kadang-kadang itu perempuan yang katanya minang duluan nggak mau itu adalah mulai dari gayanya yang lengkat-lenggot, disapa sekali noleh 3 kali, si caper segala macam. Lah itu gitu aja mau, bagaimana dia dengan yang halal tidak mau? Jadi nggak ada masalah kalau Anda sebagai seorang wanita, bisa jadi Anda itu sangat dikagumi, terpandang, keluarga besar, keluarga yang terpandang, sehingga orang yang meminang Anda takut. Bukan karena Anda jelek, oh tidak. Tapi di saat Anda membuka diri misalnya, keluarga Anda berkata kepada keluarga pria, lalu mengatakan, wahai keluarga fulan, saya punya anak perempuan namanya ini, barangkali ada hajat, bismillah. Loh,